Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Bambang di Mulai Podcast. Alhamdulillah, selamat datang. Gimana Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat yang jelas. Yang jelas masih puasa. Walaupun panas-panas gini Pak. Panas-panas tapi di dalam ini terasa dingin ini. Kok bisa Pak? Ya, Ada AC. ada AC. Kalau di luar kan mungkin terik matahari hari ini memang agak luar biasa ya gitu. Pak Bambang kesehariannya di bulan Ramadan sibuk apa enggak gini Pak? Ya biasa di bulan Ramadan kita masih bekerja seperti biasanya di kantor ya, di Kementerian Agama di KUA. Kemudian kalau di bulan Ramadan mungkin tambahan aktivitas kegiatan di masjid-masjid ya untuk sore dan malam hari gitu aja sih. Cuman ada tambahan sedikit mungkin. Iya, ya sedikit juga banyak. Sedikit tapi banyak. Karena kita kan pagi itu sore biasanya kan habis asar anak-anak TPA Risma gitu untuk ngaji, kemudian malamnya kita tarawih, kemudian ada masjid-masjid yang memang kita dijadwal untuk ngisi tausiah untuk tausiah di tarawih ya di bulan Ramadan. Malamnya darus sama anak-anak biasa gitu. Baik Pak. Kan tema kita kali ini tentang revitalisasi fungsi sosial masjid di bulan Ramadan. Nah, makna revitalisasi itu sendiri itu apa sih Pak? Revitalisasi itu kan pada tataran bagaimana kita mengembalikan fungsi masjid pada tujuan semula ya, kemudian berikan semangat kembali pada masjid sehingga ada sebuah gerakan-gerakan yang masjid itu memang berfungsi bukan hanya untuk ritual ibadah saja kan, tapi memang ada sebuah gerakan mengembalikan fungsi masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Kalau misal revitalisasi di bulan di zaman Rasulullah itu seperti apa? Kalau zaman Rasulullah itu kan fungsi masjid bukan hanya untuk ibadah ritual semata ya, bukan hanya untuk, kalau sekarang itu kan kebanyakan masjid itu kan hanya untuk ibadah ritual, sholat, kemudian dia ya hanya pengajian mungkin rutin, ada yang mingguan ada bulanan, kemudian TPA Risma itu hanya sekedarnya. Tapi kalau zaman Rasulullah fungsi masjid itu kan luar biasa ya. Fungsi masjid di sana kan memang sebagai pusat sentral kegiatan dakwah, sebagai pusat kegiatan masyarakat, kemudian juga pusat budaya, pusat ilmu pengetahuan, rapat-rapat itu dilaksanakan di masjid zaman Rasulullah. Jadi memang masjid itu hidup ya, hidup dan banyak aktivitas kegiatan untuk sosial, untuk ekonomi kemasyarakatan. Itu. Terus kalau misal fungsi sosial masjid itu sama contohnya itu gimana Pak? Fungsi sosial masjid ya, di masjid ada fungsi masjid itu berkaitan dengan fungsi gerakan dakwah. Nah, gerakan dakwah otomatis kan tidak terlepas dari gerakan sosial kemasyarakatan. Satu contoh kecil mungkin kegiatan sosial kemasyarakatan itu kan banyak. Ada kegiatan sosial yang sifatnya untuk ibadah maudhah seperti penyembelihan hewan kurban, itu kan ada seni kegiatan sosialnya gitu ya. Kemudian kegiatan sosial yang lain seperti menghidupkan tentang zakat, infak, sedekah, kemudian mereka memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, itu juga termasuk kegiatan-kegiatan sosial, fungsi sosial masjid ya. Itu kemudian banyak lagi fungsi sosial yang lain gitu. Kemudian kalau di bulan Ramadan ini kita lihat fungsi sosial ekonomi masjid-masjid itu ada
buka pasar takjil, kemudian buka acara buka bersama, sahur Iya. bersama, kemudian iktikaf itu termasuk adalah salah satu fungsi sosial yang hal itu dikembangkan dari fungsi sebagai ibadah juga, begitu. Misal nih, di Mhm. zaman kita ini, masjid kita diubah kayak di zaman Rasulullah tuh bisa nggak kira-kira? Sebenarnya bisa ya, bisa saja, akan tapi memang perlu waktu. Untuk merubah itu kan tidak mudah, ya tidak mudah. Karena memang untuk merubah fungsi masjid atau revitalisasi masjid zaman sekarang itu seperti ketika bagaimana pemberdayaan masjid seperti Rasulullah, itu memang pertama di tingkat manajemen, ya di tingkat manajemen, kemudian di tingkat kepengurusan, itu memang harus ada ya. Kemudian administrasi kemasjidan itu harus dilakukan yang pertama. Ketika di manajemen, kemudian administrasi masjid itu sudah bagus, maka kita tinggal membenahi kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga fungsi masjid tadi, saya katakan di awal juga sebagai pusat dakwah, pusat kegiatan sentral, kegiatan anak-anak muda itu situ Heeh, gitu iya. ya. Itu. Kemudian juga ada sebuah kegiatan sosial budaya mungkin. Masjid bisa mungkin dikembangkan budaya di sana. Ada seni kaligrafi, itu kan perlu dikembangkan di masjid. Ajari anak-anak dengan seni tarik suara, dengan tilawah ya, mungkin Oh, belajar adzan yang iya iya, bagus gitu kan heeh. itu seni-seni suara ya, Mhm seni mhm. suara gitu. Itu juga bisa dikembangkan di masjid kan gitu. Eee, Berarti kira-kira untuk dari pemuda terus pengurusnya itu penting nggak dari kalangan-kalangan Oh, kira penting itu karena kita apa ya, masjid itu memang perlu sinergitas semua stakeholder yang ada, mulai dari takmir masjid, kemudian kepada pemuda rismanya, kepada mhm, anak TPA-nya, kepada iya, majelis taklim ibu-ibunya, ketika itu semua masyarakat itu sinergitas ya. mhm, Jadi satu kesatuan yang kompak, itu luar biasa masjid itu. Hanya terkadang kan itu berjalan masing-masing, ya. iya, Takmir berjalan masing-masing, sehingga anak muda tidak diperhatikan, risma tidak diperhatikan. Sehingga kita lihatlah sekarang banyakkan masjid itu kan sepi dengan anak risma, sepi dengan anak-anak muda. mhm, Karena memang tidak ada sebuah sinergitas antara semua elemen yang ada. Anak-anak ke masjid itu kalau ribut dibentak-bentak, sudah dimarah, besok tidak boleh ke masjid lagi. Ya ini sebuah kelemahan sebenarnya kan gitu iya ya. iya iya iya, Seharusnya mereka biarkan saja, mungkin kita arahkan, kita berikan masukan, kita didik mereka, kita rangkul. Jadi mereka sudah sobo masjid, sudah hadir di masjid, udah luar biasa nih. iya, Nanti kalau dia ributnya di perapatan, ributnya di lapangan itu kan berbeda dengan ribut di masjid. Kalau ribut di masjid, mereka saya yakin ada sebuah niatan untuk beribadah dalam rangka untuk memakmurkan masjid bener juga Pak, gitu. bener bener, Iya. heeh, iya. Jadi kadang tuh salah kalau marahin anak kecil yang berisik gitu ya. Oh iya, diarahkan yang benar, jangan dimarah. Mmm, Itu. Terus kan di zaman saya sebagai pemuda nih Pak ya, Mm, mm, mm. sebagai generasi yang ingin melanjutkan ke depannya, terus kebanyakan dari saya itu kalau tak lihat teman-teman pada asik dengan gadgetnya, terus tidak berpartisipasi untuk datang ke masjid, itu gimana untuk mengajak gitu Pak? Ya, sebenarnya ada konsep kalau masjid-masjid modern sekarang itu, Mhm, sebenarnya masjid kita di tempat kita itu juga harus memfasilitasi mereka. Oh, mereka senangnya gadget. Bagaimana mereka bermain gadget itu, bermain HP itu bukan lagi nongkrong di bruk-bruk, bukan lagi nongkrong di perapatan, bukan mhm, lagi nongkrong di tempat-tempat yang jauh dari masjid, tapi bagaimana nongkrong di masjid, pakai apa? PR-nya masjid. PR masjid adalah buat WiFi di masjid. Nah, gitu. Kalau udah di masjid ada WiFi gratis, ini udah disampaikan kepada mereka semua, diberikan tempat yang layak, mhm, kemudian di sana juga dalam rangka untuk itu mereka saya yakin mereka juga pasti bawa, bawa uang jajan, hidupkan di bidang ekonominya. Ada yang jualan nih, anu apa, jamaah masjid di sana, oh, super mie atau kopi atau dan ya, sebagainya gitu kan, luar iya, biasa itu mereka nggak akan jajan keluar, mereka jajan di situ, ekonomi masyarakat lingkungan masjid hidup,
kemudian mereka juga bermain gadget di masjid, waktu ibadah, waktu adzan zuhur pasti mereka Sholat. HP-nya pasti dimatikan. Tapi kalau mereka bermainnya tidak di masjid, waktu sholat pasti akan cuek. Iya, Nah, ini PR untuk bisa takmir-takmir juga, Pak. masjid ini Benar harus juga, Pak. pasang wifi gitu. Tapi Gitu. kira-kira nih, Pak, Mm, kan misal nih banyak jajan, terus kadang kebersihan nih, Pak, dari kebersihannya mm. bisa Oh ditingkatin ya, lagi berarti ya? maka fungsi masjid selain itu masjid kan punya marbot masjid. Mhm, Marbot masjid itulah berfungsi untuk membersihkan masjid, untuk menghidupkan masjid adzan 5 waktu. mhm. Yang mereka marbot itu memang digaji dari Masjid, masjid, diambilkan dari dana infak jamaah. heeh, Gitu. Bila perlu memang marbot masjid itu juga dia termasuk orang yang menghidupkan masjid. Oh, ekonomi. ekonominya. Mungkin dia suaminya marbot, istrinya dagang di lingkungan masjid. Jadi mereka ada double dalam sebuah aktivitas. Nggak perlu mencari nafkah ke tempat yang lain kalau memang masjid itu adalah sudah menjadi sebuah tujuan utama anak-anak muda. Kan gitu. Mhm. Gitu. Kalau udah di masjid semuanya ada, mereka mau kemana gitu. Oh yang senang musik, wah kita di masjid kita fasilitasi. Ada latihan nasyid. Oh yang senang hadroh kita sediakan alat-alat hadroh. Yang senang mungkin nyanyi kita sediakan, ya mungkin kalau zaman dulu gambus ya orkes atau mungkin ya jenisnya lah gitu, yang tapi yang sifatnya modern. Nah gitu, yang sekarang digandrungi oleh anak-anak muda. Nah gitu sebenarnya. Gitu. Kan saya dulu pernah sekolah, pernah Heeh. belajar, Pak, Hmm. tentang Allah itu lebih menyukai anak-anak muda yang berbondong-bondong untuk ke masjid Mm-mm. ketimbang orang yang sudah lanjut usia gitu. Itu benar apa enggak, Pak? Ya begini ya, memang kalau masjid itu dihuni sebenarnya tahun 2022 ini. Mhm, Masjid kita dihuni oleh orang-orang tua yang umurnya 50 tahun, 60 tahun. mhm. Maka 10 tahun ke depan siapa yang akan menghuni masjid itu? Jelas akan terjadi kekosongan. Tapi ketika dihuni oleh anak-anak muda, anak-anak remaja, maka 5-10 tahun ke depan masjid itu akan masih ramai terus. Apa? Maka di dalam masjid itu ada namanya proses kaderisasi. Ada proses kaderisasi gitu. Kaderisasi bukan hanya di sebuah organisasi-organisasi yang sifatnya formal. Di masjid ada sebuah namanya kaderisasi jamaah, kaderisasi umat. Maka anak-anak remaja itu kita kader, kita berikan mereka pengkaderan yang sifatnya tidak formal. Maka ada beberapa pekerjaan Mhm. yang dilakukan oleh takmir masjid, dilakukan oleh Risma. Zakat, infak, sedekah itu serahkan saja kepada Risma, tapi kita yang ngasih ilmunya, manajemennya. Oh Mereka iya, jalan kan gitu. bener, Pak, heeh. Oh, panitia zakat, amil zakat itu nggak perlu orang-orang tua yang sudah umur 50, 60 tahun. Anak-anak remaja, anak-anak muda itu yang kita gerakkan menjadi panitia, mereka yang mengumpulkan, mereka yang gerak. Wah, itu luar biasa nanti hasilnya. Iya. Tapi kalau orang tua, mereka hanya nunggu orang bayar. Tapi kalau anak muda, mereka akan jemput itu zakat fitrah itu. Mungkin zakat malnya akan mereka jemput di rumah-rumah jamaah, para mustahik kan gitu ya. Mhm. Bener Para bener. muzaki ya, para Iya. muzaki jemput mustahik. Nggak perlu mustahik itu berbondong-bondong datang ke masjid. Anak remaja pemuda yang ngantarkan ke mereka kepada mustahik yang berhak menerimanya. Nah gitu. Ini yang digerakkan harus anak-anak remaja, anak-anak pemuda kan gitu. Iya iya. Jadi Nah, penting banget kaderisasi di oh masjid. jelas kalau itu enggak ada pengkaderan, ya masjid ke depan akan sepi gitu. Bisa dilihat berarti, Pak, ya, kalau misalnya masjidnya rame, bagus, terus tertata, rapi, pasti ada kaderisasinya dari Iya, takmirnya. masjid yang mungkin yang sekarang harus dilakukan oleh takmir, ada sebuah perubahan yang signifikan ya. Masjid itu selain bukan hanya untuk ibadah sholat, tapi memang masjid itu menyediakan tempat-tempat yang lain, fasilitas yang lain. Mungkin bila perlu memang fasilitas untuk bermain anak. Kemudian perpustakaan, masjid harus ada perpustakaan. Enggak, kalau sekarang masjid itu enggak ada masjid itu perpustakaan, mereka hanya menyediakan almari Al-Qur'an saja. Iya, Tapi benar. belum kepada tataran perpustakaan. Maka nanti ke depan siapapun yang bangun masjid, buntulah sebuah ruangan-ruangan, ada perpustakaan, ada kantor masjid, ada kamar marbot. Wah, itu kan luar biasa, ya. Kemudian ada tempat-tempat kalau orang-orang musafir datang itu, Heeh. mereka mau menginap itu ada asrama, ada mungkin sejenis losmen yang disediakan oleh takmir masjid.
mereka itu tidak sembarangan tidur di masjid kalau tidak boleh tidur, tapi mereka masjid harus menyediakan losmen, tempat istirahat. Nah gitu, kalau layak semua, wah luar biasa itu. Berarti ini benar-benar revitalisasi fungsi sosial masjid ya Pak ya? Iya, harus seperti itu masjid-masjid ke depan. Ya, Hmm. kalau sekarang ini masih jarang ya, tapi memang siapapun yang menjadi ketua atau pengurus masjid, takmir masjid, itu memang harus ada revisi tentang fungsi sosial masjid ini. Bukan hanya bulan Ramadan saja, itu ke depan sampai sejauh ke depan masjid itu harus mempunyai fungsi yang sangat luar biasa gitu. Iya. Biar anak-anak muda tertarik juga untuk ke masjid terus. Iya jelas. Kalau anak-anak mudanya itu tertarik ke masjid, ya memang kalau yang dihuni oleh anak-anak remaja, oleh anak-anak muda, masjid masjid itu akan hidup, Mas. Tapi kalau dihuni oleh orang-orang tua, ya namanya orang tua kan terbatas ya, Iya. fisiknya terbatas kan. Tapi kalau anak muda itu pasti ide-ide cemerlang, itu dari anak-anak muda yang kreatif. Mhm mhm. Nah kita Bener sekarang bener. ciptakan anak muda yang lebih kreatif ketimbang kita-kita yang sudah tua-tua ini kan gitu. Yang tua tetap membimbing Pak ya? Oh iya itu jelas. Yang tua kan memberikan keteladanan, memberikan ya mengayomi mereka. Mereka kita support lah kegiatan mereka. Termasuk kegiatan olahraga itu harus disupport itu. Oh iya, kan Pak Bambang sebagai pelatih sepak Wah bola ya Pak ya? iya, disupport. Oh mereka mau senangnya apa? Ada mereka senangnya bulu tangkis. Ya kalau memang ada anu kita buatkan. Kalau nggak ada ya kita fasilitasi di tempat yang lapangan yang lain kita fasilitasi mereka. Oh yang hobi futsal kita fasilitasi. Ya kita ajak anu gitu ya. Kalau itu kita biarkan mereka bermain di luar eh, pengawasan masjid ya nanti seperti itu gitu. Minimal kalau dia sudah kita fasilitasi waktu adzan pasti mereka akan istirahat. Nah gitu. Sholat Mhm. dulu gitu. Nanti sambung lagi. Oh iya, dakwah itu sampai di sana. Kalau udah mereka berangkatnya dari masjid, itu kalau mau mulai sepak bola itu pasti doa dulu, kan gitu ya. Bener Enggak, Pak. kemudian kalau ada mencederai kawan, dia akan memaafkan. Kalau sering disebut dengan fair play, memaafkan, kemudian kita rangkul. Nah, ini kan harus dihidupkan juga dakwah semacam ini di kalangan olahraga Mhm. gitu. Terus Mm. bagaimana Pak cara memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan itu? Di bulan Ramadan ya pertama memang satu kita maka di bulan sebelum Ramadan itu kan ada persiapan mental sama persiapan persiapan fisik ya kita kan. Mhm. Kalau mental sudah siap, fisik sudah siap, di bulan Ramadan ini enak kita. Mentalnya sudah siap. Wah, kita tinggal membaca Al-Qur'an itu terasa enteng. Kemudian mau berangkat tarawih itu enteng karena mentalnya sudah siap untuk menyongsong Ramadan. Nah gitu. Fisiknya sudah siap juga fisiknya nih. Mhm. Nggak sakit. Datang ke masjid nggak sakit, sehat, enak kita datang. Tapi kalau sudah fisiknya nggak siap, mentalnya nggak siap, ya nanti bulan Ramadan ini juga kita masjid akan sepi kembali. Itu. Kita maksimalkanlah ibadah-ibadah itu gitu. Ini Pak, kan biasanya di 10 hari terakhir tuh kan ada namanya itikaf ya Pak ya, Mm, mm, mm. yang mencari malam Lailatul Qadar. Betul, betul. Nah, itu boleh nggak sih Pak itikaf itu di dalam rumah itu? Ya namanya itikaf ya di masjid. Nggak boleh di Kalau rumah ya? di rumah nggak itikaf namanya itu. Apa Tidur namanya? nyenyak namanya. Ya kalau itikaf kan harus di masjid di 10 hari yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Iya, Itu memang kita fokus. Kalau zaman Rasul kan tidak pulang ya. Kalau sekarang kan mungkin orang-orang masih kerja dan sebagainya. Mungkin itikafnya ngalong. Malam saja kalau pulang, kalau mmm, pagi dia pulang kerja gitu. Kecuali kalau memang sebelum COVID dulu ada beberapa orang gitu memberi contoh ngambil apa cuti besarnya itu ketika Ramadan semacam ini 10 hari terakhir diambil cuti. Mereka itikaf full di masjid-masjid tidak pulang, buka pun sudah di masjid, makan sahur juga di masjid karena memang mereka ambil cutinya di mhm. hari bulan Ramadan gitu. Ini yang luar biasa bukan ngambil cuti untuk jalan-jalan keluar, tapi ngambil cuti untuk di bulan Ramadan itikaf tidak pulang. Ya 10 hari di masjid untuk mencari malam kemuliaan itu. Nah ini. Saya jadi tertarik nih Pak, Mhm, untuk anak muda gitu kan. mhm, Kan kami kan belum kerja kan Pak, mhm, mhm. pasti udah libur kok, udah mau mendekati lebaran. Betul, betul. Ya pengennya gitu bareng-bareng,
mau itikaf gitu, nggak pulang. Ya, sebenarnya sekarang kalau saya lihat di lingkungan kita, ini masjid-masjid kan sudah banyak memfasilitasi nih. Iya. Mereka sudah mencoba untuk menggali dana untuk Mhm. itikaf. Mereka yang itikaf itu disediakan fasilitas, Iya. termasuk makan sahur, makan berbuka. Itu sudah disediakan tuh masjid-masjid yang sudah kebanyakan masjid dan semua masjid yang melakukan itikaf ya. Mhm. Bahkan terkadang kalau tidak seperti itu yang mau masak disediakan alat, magicom, Iya. disediakan beras, disediakan yang mau nyayur disediakan sayur-sayuran atau mungkin dikirim sayurnya dari rumah. Itu dilakukan dan anak-anak muda sebenarnya ini perlu. Tapi anak-anak muda itu kan jarang yang mau itikaf. Iya, Pak, Yang jarang mau banget. itikaf itu yang orang yang sudah tua, sudah undur. Mhm. Itu sudah kalau jalan aja sudah berbunyi kayak pintu yang sudah tidak dikasih oli itu krekat, krekat gitu, gitu kan. Sudah loyo gitu. Iya, iya. Tapi mereka yang itikaf. Tapi memang saya pengen anak-anak muda itu itikaf. Wah, tapi memang masjid memfasilitasi, sediakan makan sahur. Nah, makan sahurnya bila perlu memang masjid itu jadi menyediakan dana itikaf tahun ini itu disediakan dalam kurun waktu 1 tahun sudah dianggarkan di masjid itu gitu. Itu harus seperti itu masjid. Puasa tahun 2023 atau 1444 Hijriah Mhm. itu dalam kurun waktu setelah Ramadan ini sediakan dana di masjid itu memang ada dana khusus untuk alokasi itikaf. Mereka yang Oh. itikaf ambilkan dana dari itu, ada namanya dana infak khusus untuk itikaf tahun Heeh. depan. Jadi mereka ketika itikaf di masjid, ini anak-anak muda ini mau makan sahurnya pakai apa? Nah, ditatari. Jangan sudah besok makan sahurnya pakai sayur kacang ya. Lauknya kerupuk sama telur. Itu udah besok nggak ada yang itikaf gitu. Tapi kalau memang besok mau itikaf, antum kamu sahurnya mau pakai apa? Ayam. Request gitu ya. Wah, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Itu banyak yang itikaf. Seperti itu. Ini masjid PR masjid memang besar ya banyak gitu. Mhm. Tapi Karena kalau umat. itu sinergitas semuanya enteng. Gitu. Membangun yang susah ya, Pak, ya? Iya, membangun pemberdayaannya loh. Kalau membangun masjid sangat mudah. Bangun masjid itu dengan harga 1 miliar, 2 miliar itu mencari dana sangat mudah. Iya. Mengisinya untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan untuk memakmurkan masjid itu yang memang tidak mudah. Perlu Mmm. manajemen yang hebat takmir itu gitu. Nggak cuman tatanan negara aja yang hebat. Oh iya, kita harus lebih mumpuni masjid itu. Soalnya justru masjid itu akar rumput kenegaraan coba seperti diawali dari masjid-masjid itu gitu loh. Iya juga kalau dipikir-pikir, Pak, ya. Iya, kalau masjid-masjid itu sudah bagus semua dan negara nggak pusing kok. Iya nggak pusing negara, Mhm. nah, kan gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu kita lakukan dalam rangka untuk memakmurkan masjid gitu. Gitu Mas Ipan. Iya, Pak. Baik Pak Bambang, Hmm, terima kasih atas waktunya. siap siap siap, alhamdulillah. Telah memberikan kami, mungkin Pak Bambang memiliki motivasi buat anak-anak muda biar semangat untuk ke masjid, Pak. Ya anak-anak muda ini yang memang harus gigih berjuang untuk masa depan ya, berpikir akhirat juga selain untuk berpikir tentang suksesi mereka di dunia karir ya. Iya, Pak. Selain karir ya harus berpikir untuk kedepannya, untuk akhirat. Yang kedua, anak-anak muda inilah yang semuanya kita serahkan kepada mereka, terletak pada mereka untuk kemajuan masjid, untuk kemakmuran masjid. Nggak mungkin orang-orang tua akan memakmurkan masjid selamanya. Tapi anak-anak muda itulah yang akan memakmurkan masjid. Jadilah masjid itu seperti angan-angan kalian. Akan seperti apa masjid ini, akan kita apakan seperti apa keinginan kita untuk kemakmuran masjid. Kemudian bisa anak-anak muda tertarik, maka berpikirlah untuk itu, kemudian ke depan jadikan masjid-masjid itu seperti itu, gitu. Wes, Heeh. baik, Pak. Terima kasih Pak Bambang telah Iya, memberikan motivasi, semangat, serta ilmu yang bermanfaat, Pak. sama-sama, Mas Ivan. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Amin, Pak. Ya, Eee, oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini.
Ikuti terus video kami selanjutnya. Mulai Jaten Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.